Nanti kalau ada yang bingung atau apa pas lagi dijelasin langsung tanya aja ya. Oke, di sini gue mau jelasin. Yang pertama itu di minggu ini kalian akan buat tabel 1 yang berisikan rata-rata JIP. Jadi kalian buat tabel 1 itu ada 4 produk berarti. Dibedain ya. Habis buat tabel 1, kalian itu sebelum ngerjain tabel 2 kalian harus buat tabel numerik dulu. Dan tabel numerik dulu dan nah, di sini tabel numerik kalian isi tabel 1 sampai 9. Itu 1 sampai 3 itu data standar punya kalian sendiri ditambah nomor kelompok kalian pribadi dibagi 100. Terus kalau 4, 5, 6-nya itu data standar ditambah nomor kelompok yang shift 1 dibagi 100. Terus 7 sampai 9-nya itu data standar ditambah nomor kelompok di shift 3 dibagi 100. Jadi kalian di sini nggak boleh ada yang sama ya. Kalian tukeran sekelompoknya. Lanjut ke tabel 10 itu rata-rata dari tadi yang tabel 1, 2, 3 kalian rata-rata. Kalau yang 11 itu rata-rata dari tabel 4 sampai 6. Kalau untuk tabel 12 itu berisi dari rata-rata tabel 7 sampai 9. Habis itu jumlah per kolom itu kalian tinggal jumlah aja dari tabel 1 sampai 12. Sama juga rata-rata tinggal di rata-rata dari tabel 1 sampai 12. Jumlah per SK itu berarti kalian jumlah aja SK-nya sama rata-rata SK-nya juga. Baru kalian nanti habis dari tabel numerik, baru kalian ngerjain tabel 2. Tabel 2 itu yang pertama total tinggal ngambil dari jumlah per SK-nya. Yang tadi kalian udah isi di tabel numerik, terus ada rata-rata per SK. Kalau untuk rata-rata kalian juga dapat dari rata-rata per SK yang tadi. Kalau untuk nyata, rata-rata yang tadi tabel 1 dikali rata-rata tabel 2. Jadi tabel 2 kalian juga buat 4 produk ya. Ini nanti bakal dibahas lebih lanjut setelah selesai pembahasan selanjutnya. Oke. Gue pengen jelasin tabel permesinan. Jadi tabel permesinan ini nanti kalian buat, terus isi datanya itu kalian dapat dari data waktu dan part itu dari modul 2 PIM 1. Terus kan nanti ada beberapa proses yang nggak ada ya waktunya. Nanti kalian kosongin aja. Terus untuk tabel 3 itu kalian kan ada sesuai nama produknya ya. Nanti ada tabel kolom nyata X dan nyata Y. Nyata itu nanti dari tabel 2 yang tadi yang di atas tadi yang tabel 2 udah dijelasin Marcel. Terus kalau untuk nyata Y itu nanti kalian totalnya ini dari tabel permesinan ini itu dikali sama 1 tambah nomor kelompok bagi 100 dikali sama tabel permesinan. Sorry, Ralat, kalau yang nyata Y itu, ini maksudnya dari tabel permesinan yang paling bawah ini. Ya. Jadi nggak perlu dikali lagi. Nah, untuk nyata Y-nya itu disesuaikan sama dari produknya ya. Contoh kan nilai nyata itu kan ditulisnya tabel 2 untuk 2 produk punya extension keren sama yang berlokasi di stasiun sesuai precedence. Terus nyata Y-nya itu diisi 0 part tidak diproses gitu loh.
pada stasiun kerja dan produk tertentu. Lanjut, Chan. Nah, untuk tabel 4 ini kalian nanti isi simulasi nyata selisih. Kalau untuk simulasi itu nanti kalian dari average second per, nanti dari general report. Terus untuk nyatanya itu nanti ngambil dari tabel 3 itu nyata X. Ini dikurang sama nyata yang ini, kolom ini. Terus untuk rata-ratanya itu kalian nanti rata-ratain aja untuk kolom selisih. Terus untuk standar deviasi itu nanti kalian standar deviasinya kolom selisih. Terus untuk T itu ketetapan ya 2,365. Untuk HW-nya itu nanti standar deviasi dikali T dibagi itu SKRT akar 8. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ya udah dilanjutin. Jadi nanti hasil dari tabel 4 itu, kalau kalian udah ketemu, kita bisa ngelihat dia valid atau enggaknya kalau dia ada di range ini. Kalau rata-rata min HW dihitung sama rata-rata plus HW. Ini udah pasti rata-rata plus HW-nya lebih besar daripada rata-rata min HW. Kalau kayak gitu berarti udah valid. Terus nanti hasilnya kalian masukin di tabel validasi. Ini rumus kalian tulis semua. Terus hasil angkanya kalian masukin di sini. Di kesimpulan. Terus tadi lu mau balik ke StatFit. Jadi StatFit itu ngerjainnya dari tabel numerik. Kan kalian ada 12 kolom ini. Nanti 12 kolomnya itu ditranspose. Ini gue contohin aja ya. Kelihatan nggak Excel-nya? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Mbak. Oke. Jadi kan nanti kalian di sini ada ngitung-ngitung. Kalian ambil sampai kolom ke-12, di copy, terus di paste yang transpose. Ini. Cuman ini keterangan sama presidennya kalian hapus saja. Jadi nanti data kalian tuh ini elemen 1 sampai 77 itu ke kanan semuanya. Kayak gitu. Jadi di sini kalian bakal make 12 data ini untuk tiap elemen. Nah, 12 data ini kalian copy, kalian buka promodel. Ini contoh misalkan trukdam. Ini diperhatiin nih, ini kan elemen 1. Berarti ini nanti bakal masuk di kalian StatFit di elemen 1 nantinya. Tapi pertama StatFit dulu. Tools, kalian buka tools, terus StatFit. Tadi yang kalian copy, langsung di paste aja. Udah, sorry. Ini angkanya koma-koma. Bentar. Tadi ada rumusnya, sorry. Ya udahlah. Ini pokoknya kalian copy aja angkanya yang kalian dapat dari perhitungan. Jadi kalian tabel numeriknya pastiin udah ACC dulu ya. Baru kalian masukin StatFit biar nggak kerja 2 kali. Terus ini udah intervalnya bakal 3, pointsnya 12. Biarin aja. Terus kalian klik AutoFit. Continuous distribution. Distributionnya pilih yang lower bound. Terus kalau udah kayak gini, oke. Nah, di sini kalian nanti kalau bisa ini pastiin angkanya acceptance-nya do not reject semua ya. Cuman ini kebetulan karena angkanya asal jadi ini. Tapi harusnya kalau bisa do not reject semua. Pokoknya kalian lihat rank yang paling gede. Di sini triangular. Berarti nanti kalian ekspor
application-nya diganti ke ProModel. Fitted distribution-nya, kan ini ada beberapa. Triangular, karena rank yang paling gede itu di triangular. Jadi nanti bakal bisa beda-beda. Kalau misalkan kalian log normal yang paling atas, yang ranknya paling tinggi, berarti kalian fit distribution-nya nanti pilih log normal. Terus udah kayak gini, output-nya diganti jadi file, terus oke. Terus kalian save. Nah ini elemen 1 drop dump misalnya. Have. Jadi nanti kalian bakal save itu sebanyak tiap produknya ada 77 save-annya. Nanti hasilnya bakal kayak gini. Nah, ini start fit-nya kalian tuh selesai di sini, start fit. Buat yang dari tabel numerik. Tapi hasil dari start fit tadi kalian masukin di operasi. Makanya gue bilang, kalian cek tadi kan gue start fit elemen 1. Berarti nanti gue masukin di operasi elemen 1. Jadi di sini, di bawahnya join, pilih wait, terus waktunya itu ngambil dari hasil save-an yang ini. Yang tadi udah di save as file, copy, paste, terus ininya second, terus paste. Jadi nanti semua yang ada join ini, semuanya bakal ada operasi wait. Angka waktunya ini diambil dari hasil start fit kalian. Terus kalau udah diisi semua, di run kayak biasa. Nanti kalian bakal ngelihat bedanya itu di average seconds per entry tiap stasiun pasti nanti bakal bertambah gitu. Itu untuk start fit. Terus tadi di tabel 4 ini kan disinggung validasinya itu pakai hasil ProModel ya, average seconds per entry. Nah, itu kalian ambil di tiap stasiun yang tadi. Yang ini. Tapi bukan pas. Jadi kalian setelah selesai start fit dan semuanya wait, ini kan angkanya masih kecil-kecil ya. Nanti kalian di akhir ganti arrival kalian, quantity H, diganti jadi rata-rata JIP. Jadi misal ini buat nandain produk kalian, misalkan produk kalian ada 300, berarti nanti quantity H-nya semuanya 300. Nanti simulation time-nya bakal lebih lama. Udah, sampai sini ada yang mau nanya? Maaf Mbak, saya Dentias NIM 06381119 dari kelompok 19. Untuk quantity nya gimana ya Mbak? Tadi masih kurang paham. Ya, jadi nanti kalau kalian udah selesai start fit semua yang tadi gue bilang wait apa second itu semuanya udah selesai dan udah oke, udah nol current kontennya. Quantity H kalian kan tadinya 1 semua nih, diganti sesuai sama rata-rata JIP produk. Oh baik Mbak, berarti rata-rata JIP produk yang dari modul sebelumnya ya Mbak? Iya, ini yang di tabel 1 kan kalian ada pakai rata-rata tuh. Ya, baik Mbak, terima kasih Mbak. Iya, jadi nanti di validasi itu kalian ngebandingin waktu simulasi sama waktu realnya gimana. Makanya disesuaikan sama produknya, karena kan dari tadi perhitungan kita pakai produk dari JIP ini kan. Jadi average seconds per entry yang kalian pakai itu ketika arrivals-nya udah kalian ganti. Jadi tiap produk kalian sesuaiin dulu nanti, baru validasi. Udah ada yang mau nanya lagi? Misi Mbak, izin bertanya. Saya Muhammad Alif Al-Ayuba dari kelompok 27. Tadi di bagian export feed, di bagian feednya itu dipilih berdasarkan nilai terbesarnya ya Mbak? Iya benar. Dipilih yang rank-nya paling besar. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Iya.
Yang mau nanya lagi nggak? Kalian nanti masukin JIP-nya jangan sampai salah angka ya, kalau nggak nanti bakalan nyangkut. Terus pas untuk save start feed-nya, itu kalian buat folder aja biar nggak salah-salah untuk masukin per produknya elemen. Karena kan banyak banget, takutnya salah save atau gimana, biar gampang aja. Ada yang mau tanya lagi nggak? Mbak mau tanya, saya Nadira, NIM 35 dari kelompok 19. Kan tadi yang quantity H harus diganti sama JP-nya. Kan JP itu ada periode 1 sampai 6. Nanti masukinnya gimana ya, Mbak? Rata-rata JIP. Oh iya, terima kasih, Mbak. Tapi itu di akhir ya. Janganlah pas kalian baru mau ngitung validasi baru kalian masukin. Kalau kalian udah ACC yang weight tadi, yang start weight gitu-gitunya. Oh iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Permisi, Mbak. Saya ingin bertanya untuk tadi yang start fit itu kan dia pakai elemen 1 ya, Mbak, sama yang buat weight-nya. Terus untuk elemen berikutnya nanti pakai elemen lain juga, Mbak. Misalkan elemen 2 dia pakai buat elemen 2. Iya. Jadi nanti kalian start fit-in apa yang tadi filenya diekspor itu sebanyak 77 kali. Karena kan perhitungan kalian tuh yang di tabel numerik ke kanannya 12, terus ke bawahnya 77 elemen kan. Pas ditranspose berarti ke kanannya 77. Berarti kalian masukin 12 data itu untuk 77 elemen. Jadi kalian save-nya per produk ada 77 notepad. Nanti dari notepad itu kalian buka satu-satu baru kalian masukin weight-nya. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ada lagi nggak yang mau nanya? Misi Mbak, saya Dinda NIM 109 dari kelompok 21. Saya mau nanya kalau misalkan elemen satunya udah di weight, terus elemen 2-nya mau di weight lagi, yang dari elemen 1 weight-nya perlu dihapus lagi nggak Mbak? Enggak dong. Kan kalian butuh semua elemen untuk butuh waktunya. Masa dihapus? Iya Mbak, kasih Mbak. Ada lagi gak yang mau nanya? Jadi nanti semua operasi yang ada join-nya, join apa itu udah pasti ada weight-nya. Tinggal kalian perhatiin aja dia lokasinya di mana, elemen berapa gitu. Ada lagi nggak? Ada lagi gak? Mbak, maaf saya Agnes dari kelompok 23 NIM 006. Saya mau nanya, kalau semisalnya nanti pas udah dimasukin ke promodel tulisannya reject gitu gimana Mbak? Kan tadi katanya diusahain harus do not reject. Ya, sebenarnya tuh yang paling penting yang rank tertinggi do not reject sih. Sebenarnya Tapi di kelas 1. Cuman ada pernah case itu tuh 3-3-nya reject. itu kemungkinan salah ngitung sih kalau kayak gitu. Oh, iya, Mbak. Karena kan tabel numeriknya kan kalian udah jelas datanya dari mana, terus rumusnya gimana, mirip-mirip tuh angkanya pasti nggak mungkin terlalu jauh. Kalau do not reject berarti mungkin angkanya terlalu jauh, kalian salah ngitung. Berarti Mbak, kalau misalkan nanti akhirnya ternyata ada yang reject satu, yang penting rank tertingginya aman do not reject. Tapi kalau misalkan nanti case-nya terjadi reject 3-3-nya, berarti itu kemungkinannya jatuhnya disalah ngitung gitu ya Mbak? Iya. Kalian nanti tanda dulu aja yang reject 3-3-nya. Oh iya Mbak, makasih Mbak. Oke, ada lagi gak yang mau nanya?
Kalau ada review ya. Coba NIM 71 dong. NIM 71 Mbak ya? Oke, dari ngebuat tabel satunya dulu. Tabel satunya didapat dari JIP nama produknya. Rata-rata JIP keempat produk. Terus sebelum lanjut ke tabel 2, dibuat dulu tabel numeriknya. Nah, untuk tabel numeriknya itu berdasarkan precedence produk standar. Untuk tabel numerik 1, 2, sampai 3, pakai data standar 1, 2, 3, ditambah nomor kelompok kita, dibagi 100. Terus untuk 4, 5, 6, pakai data standar 1, 2, 3 juga, ditambah nomor kelompok yang beda shift, tukar, dibagi 100. Untuk 7, 8, 9, data standar 1, 2, 3 juga, tambah nomor kelompok beda shift, dibagi 100. Terus untuk yang kolom ke-10, 11, kolom ke-10-nya dari average 1, 2, 3 tabel numerik tadi. Terus untuk yang kolom ke-11-nya sama yang 4, 5, 6 tabel numeriknya, average-nya. Yang ke-12-nya untuk kolom 7, 8, 9 average tabel numeriknya. Terus untuk kolom, bentuk jumlah per kolomnya dijumlahkan aja dari kolom 1 sampai 12. Dan untuk yang kolom rata-rata 12 data, dari average kolom 1 sampai 12. Terus untuk jumlah SK-nya sama aja, sama rata-ratanya di average SK-nya. Terus untuk start fit-nya, ntar dulu, kerjain dulu di tabel permesinannya. Tabel Udah dulu, cukup. Baik, Mbak. 131, lanjutin. Dari setelah tabel 2. Setelah tabel 2. Satu, 3, 1. Iya, Mbak. Lanjutin review. Oke. Baru setelah itu kita akan masukin tabel permesinannya. Tabel permesinannya itu tabel permesinannya itu diisi oleh part-part dan diisi oleh part-part, dan juga dalam tabel, setelah tabel permesinannya itu ada tabel ketiga. Tabel ketiga itu ada 2, yaitu nyata X dan nyata Y. Di nyata X itu diambil dari nyata tabel 2, dan di nyata Y itu totalnya di 1, totalnya dalam kurung 1 tambah nomor kelompok bagi 100 dan dikali dengan tabel permesinan. Lalu kita masuk ke tabel 4, yaitu tabel 4 itu kita akan mengisinya itu dengan simulasi, yaitu average second per month entry-nya, nyata X dan tambah dengan nyata Y dari tabel yang sebelumnya. Lalu selisihnya itu kita simulasinya dikurangi dengan nyata. Kemudian rata-rata average column selisih dengan standar deviasi. Baru rata-rata itu average column selisih average kolomnya. Baru standar deviasi itu selisih kolom standar deviasi. Lalu setelah itu validasinya itu Belum kita validasi harus sebelum validasi gue mau nanya dong.
Jadi tabel 3 nyata Y-nya cara ngisinya gimana? Tabel 3. Ulangin, Bang, tadi. Nyata Y-nya tadi cara ngisinya gimana? Nyata yang X atau Y? Y. Nyata Y. Nyata Y. Nggak ada di PPT. Kalau nyata Y itu total dari waktu setiap part permesinan. Iya, Yang di bawah tabel nge-link ke permesinan. tabel pemesinan kan. Ya. Total yang paling bawah. Itu terus cara ngisi gimana? Ngelihat apa? Kan partnya ada 3 tuh nanti kalian. Sedangkan tabel 3 tuh kalian isinya ada stasiun-stasiun. Terus lu masukin, lu nge-linknya tuh ke stasiun berapa? Nge-linknya itu kalau nggak salah itu sesuai partnya aja. Sesuai part. Lokasi partnya maksud saya. Soalnya. Contoh gimana? Misalnya asroda nih, part lu asroda. Terus nanti di nyata Y-nya lu taruh di mana tuh? Contohnya itu pas roda. Kalau roda yang di sana ya. Temennya ada yang bisa bantu nggak? Apa belum pada paham semua? Maaf Mbak, berarti yang diisi itu cuman 3 stasiun kerja dong Mbak? Maksudnya ngesesuaiin sama part yang didapat dari modul 2 PIM 1 Mbak? Tadi siapa yang jawab? Saya Aisyah Zahra Setiawan NIM 034 dari kelompok 23 Mbak. Iya benar. Nyesuaiin sama stasiunnya dan nyesuaiin sama produknya. Misalnya part lu misalkan apa loko gitu. Berarti nanti di produk truk lu dua-duanya nggak bakal ada kan part itu. Jadi nyatai yang misalkan mesin loko katakanlah stasiun 2. Berarti nanti di stasiun 2 yang ada lokonya lu masukin data dari tabel pemesinan yang tadi total paling bawah itu link ke situ. Tapi yang di bagian truknya di stasiun 2 itu lu nolin aja. Kalau misalkan di satu stasiun ada 2 part gimana Mbak? Misalkan kedapetannya? Bisa. Tinggal taruh aja, lihat stasiunnya di mana. Kan part lo nanti ada 3 nih. Misalkan asroda sama roda. Jadi jangan deh itu sama stasiun ya. Bisa deh misalkan asroda sama roda. Katakanlah dia stasiun 1, stasiun 2. Berarti nanti kalian isi stasiun 1 ada, stasiun 2 ada, tapi nge-linknya sesuai part yang di tabel pemesinan. Jadi yang bagian asroda itu waktunya, nyata Y-nya nge-link ke total yang paling bawah part asroda pemesinan. Terus yang roda nge-linknya ke paling bawah total roda. Jadi gitu. Nyesuaiin sama partnya itu lokasi, kalian ngelihat ke presiden. Partnya itu lokasinya di mana, terus adanya di produk apa. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Jadi bakal banyak yang 0 tuh di tabel 3 yang nyata Y. Karena kalau nggak ada ya udah diisinya 0. Presiden semuanya.
Misi Mbak, mau tanya buat yang tabel permesinan itu dapat angka apa nilainya itu dari yang benar-benar kita nyoba di pas praktikum bengkel gitu atau yang dapat data dari DSKE ya Mbak? Jadi waktu kalian nyobain itu datanya ada yang dikasih, ada yang enggak gitu ya? Kan di sini ada 11 proses. Berarti ngambilnya dari yang dikasih DSKE sih harusnya. Karena kalian nyobainnya nggak semua kan, nggak dari dipotong, dibor, dihaluskan gitu-gitu nggak semua kan ya? Ada yang kayak dijempul enggak sih Mbak? Iya. Terus itu juga disesuaiin tuh sama DSKE kalian. Misalkan part yang gue contohin tadi di PPT, part gue pin mesin loko dari 11 proses, dia nggak ada proses di bor, dia nggak ada proses di char, nggak ada. Pokoknya gue nggak punya data waktu untuk itu gitu. Berarti ya udah dikosongin aja. Isi sesuai data yang di Excel DSKE kalian dulu. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Gue mau nambahin sih, kalau misalnya nanti kayak misalnya ada contoh, kan misalnya kalian dapetnya di DSKE pin pintu, sedangkan di presidensi itu ada pin pintu kiri sama pin pintu kanan. Nah kalian isi dua-duanya ya, tapi sesuaiin sama lokasi stasiunnya. Ada lagi nggak yang mau nanya? Maaf Bang, saya mau nanya, berarti ini setiap tabel dibikin 4 ya Bang? Iya, per produk. Kasih Bang. Ada lagi? Kalau nggak ada, praktikumnya udah selesai. Langsung tanya progresnya ke asisten masing-masing ya. Baik, Bang. Baik, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Bang, terima kasih, Bang.